Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bapak Anto. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Ivan Putranto dengan NIM 23K10019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu dashboard info gempa real time yang mengambil data dari BMKG. Proyek ini terdiri dari front-end yang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta back-end yang menggunakan PHP yang berfungsi sebagai proxy dan pengolah data, dengan MySQL sebagai database opsional untuk menyimpan riwayat. Sebelum masuk ke bagian kode, saya tunjukkan dulu hasil akhirnya. Ini adalah peta epicentrum yang memakai Live.js dengan marker yang berkedip di lokasi gempa. Di sebelah kanan ada kartu gempa terkini yang menampilkan informasi magnitudo, lokasi, waktu, kedalaman, dan status potensi tsunami. Di bagian bawah ada riwayat gempa yang bisa difilter berdasarkan magnitudo maksimum. Jika saya menekan tombol klik perbarui data, akan muncul animasi loading dan notifikasi push. Selanjutnya, untuk struktur projectnya, saya menggunakan struktur seperti ini. Indeks HTML sebagai halaman utama versi live. Preview HTML, ini versi demo dengan data contoh, dipakai jika server PHP belum jalan. Style.css untuk semua styling. Script.cs, logika utama front-end. Preview data sebagai data dummy khusus untuk mode preview. API_gempa.php, ini sebagai REST API backend. Config.php, ini sebagai konfigurasi koneksi database dan helper function. Schema.sql, ini sebagai struktur tabel database. Pada bagian index.html, pada HTML ini saya beri banyak ID. Pada elemen-elemen penting seperti query wilayah, make value, history list, ini nanti akan diisi secara dinamis oleh JavaScript setelah data dari API diterima. Jadi HTML ini awalnya hanya kosong atau berupa skeleton loading. Pada style.css, untuk stylingnya saya memakai CSS variable supaya konsisten dan gampang di maintain. Temanya saya buat seperti stasiun pemantau seismik malam hari, warnanya gelap, aksen orange untuk warning, dan biru teal untuk laut. Pada script.js, API_base dan event don't contain load, semua request ke backend lewat variabel API_base, yaitu API/API_gempa.php. Saat halaman dimuat, saya memanggil init map, load terkini, dan load riwayat. Untuk fungsi load terkini, fungsi ini melakukan fetch ke endpoint, action sama dengan terkini. Selama data belum datang, skeleton loading ditampilkan. Jika berhasil terpanggil, render terkini. Jika gagal, misalnya server BMKG down, akan muncul pesan error dengan tombol coba lagi. Pada bagian render terkini, di sini saya mengisi semua elemen HTML berdasarkan ID, magnitudo, wilayah, tanggal, kedalaman, dan koordinat. Saya juga menentukan warna page magnitudo lewat fungsi makeClass. Jika magnitudo di atas 6 dianggap kuat, untuk magnitudo 4-6 itu sedang, di bawah 4-6 itu termasuk ringan. Lalu titik koordinatnya saya kirim ke update map marker supaya peta ikut terupdate. Pada bagian load riwayat dan render history, riwayat gempa diambil dari endpoint action sama dengan riwayat, disimpan pada variabel current history. Saat user mengubah dropdown filter magnitudo, render history dipanggil ulang untuk menyaring array current history sesuai nilai minimum yang dipilih. Tidak perlu vtex ulang ke server. Pada escape HTML, ini saya tambahkan untuk mencegah XSS.
Semua teks dari API di escape dulu sebelum dimasukkan ke inner HTML. Lalu untuk bagian preview data.js, karena backend PHP butuh server aktif, saya buat mode preview supaya bisa didemokan langsung dari file HTML biasa. Caranya di bagian script.js ada pengecekan window namanya preview mode. Kalau true dia pakai window mock API dari file preview data.js yang mengembalikan data contoh dengan struktur JSON yang identik dengan response API asli. Jadi kalau nanti servernya jalan, saya tinggal hapus baris pemanggilan preview data.js di HTML dan otomatis pakai data live dari BMKG. Untuk berikutnya, backend config.php. File ini berisi konfigurasi koneksi database yang berisi host, nama database, user, password, dan beberapa fungsi helper. Berikut untuk get DB connection. Ini fungsinya untuk membuat koneksi PDO ke MySQL. Lalu ada send response. Ini fungsinya untuk mengirim response JSON dengan format konsisten seperti status, message, dan data. Lalu berikutnya ada clean text. Ini fungsinya membersihkan input dari karakter berbahaya atau XSS yang memakai HTML special charge. Untuk berikutnya ada fettext external JSON. Fungsinya untuk mengambil data JSON dari URL BMKG yang memakai si URL dengan fallback ke file underscore get underscore contents jikalau si URL tidak aktif. Saya juga set header CORS di sini supaya front-end statis bisa memanggil API ini. Untuk backend yang kedua, API underscore gempa.php. File ini adalah REST API utama. Saya pakai switch berdasarkan parameter action dan server request underscore method. Untuk endpoint pertama, action sama dengan ini. Get fungsi handle terkini mengambil data langsung dari URL BMKG auto gempa.json lalu di mapping ke format yang lebih rapi sebelum dikirim ke front-end. Untuk endpoint kedua, action sama dengan riwayat, ini adalah implementasi CRUD lengkap. Pada bagian CRUD, handle riwayat get mengambil data riwayat dari BMKG, disimpan sebagai cache ke database. Jika belum ada, cek duplikat dulu berdasarkan tanggal, jam, wilayah, lalu dikembalikan 15 data terbaru dari database. Kalau database tidak tersedia, tetap dikembalikan data langsung dari BMKG tanpa disimpan. Lalu pada bagian handle riwayat create, ini sebagai tambah data riwayat manual, validasi semua field wajib diisi dulu. Lalu bagian handle riwayat update, update data berdasarkan ID, hanya file yang dikirim yang diubah. Lalu bagian handle riwayat delete, ini menghapus data berdasarkan ID. Lalu untuk fungsi toSQLDate, fungsi kecil ini untuk mengubah format tanggal BMKG seperti 6 Juli 2026 menjadi format SQL 2026-07-06 memakai str time. Berikutnya untuk database, schema.sql. Database ini opsional, hanya dipakai untuk fitur riwayat dan CRUD. Tabelnya bernama riwayat underscore gempa dengan kolom tanggal, jam, magnitudo, kedalaman, wilayah, lintang, bujur, dan potensi tsunami. Saya beri unique key pada kombinasi tanggal, jam, dan wilayah supaya tidak ada data duplikat saat proses caching dari BMKG. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai info gempa real time, dashboard yang mengambil data gempa langsung dari BMKG, diolah lewat backend PHP sendiri sebagai API proxy, lalu ditampilkan secara real time dan interaktif lewat peta, kartu gempa terkini, riwayat yang bisa difilter. Poin penting dari proyek ini, front-end tidak pernah bicara langsung ke BMKG, semua lewat backend yang dibangun sendiri, datanya aman dari SQL, injection karena pakai prepared statement, dan aplikasi tetap bisa jalan walau database belum tersedia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.